Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhana dengan NIM 23343003 dan rekan saya Muhammad Devendra Hadi, biasa dipanggil Devin, dengan NIM 23343076. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa saja, karena untuk memenuhi tugas psikologi tentang komunikasi antar manusia. Ya, betul sekali. Jadi kita akan berbicara tentang, saya akan bertanya asal dulu. Devin asalnya dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Kalau kamu? Aku dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh. Jadi apa motivasi kamu untuk masuk ke Padang? Maksudnya masuk ke UNP. Dan kenapa harus di Padang? Kan sekarang di Bukit Tinggi juga ada kan beberapa univ yang mungkin juga lumayan lah gitu. Ya tibanya karena kita tahu kalau di Sumatera Barat yang paling bagus itu kalau nggak UNAN ya UNP kan. Nah ternyata UNAN nggak rezeki nih, akhirnya pilih UNP gitu. Akhirnya rezekinya di UNP gitu. Kalau kamu kenapa? Di Pekanbaru kan ada Unri nggak sih? Ada kan banyak gitu. Kok terpikir milih UNP? Ini sebenarnya ngadu nasib ya. Mengadu nasib, karena aku rasa kalau misalkan aku kuliah di Pekanbaru, aku nggak bisa mandiri. Secara kalau misalnya di Pekanbaru kan tinggal sama orang tua, makan udah nggak mikir, pokoknya apa udah di manage sama orang tua kan. Jadi maksudnya aku kayaknya enggak deh. Saya tuh suka tantangan kan, anaknya tuh suka tantangan. Jadi kayak merantau itu adalah satu tantangan dong. Siapa sih? Ada juga kan orang yang nggak bisa merantau gitu kan. Jadi karena aku rasa kayaknya aku harus ngambil deh kesempatan ini. Sebenarnya awalnya orang tua nggak ngebolehin ya di Padang. Iya, awalnya tuh nggak ngebolehin karena katanya kejauhan. Nah yang kedua juga karena orang tuaku itu tinggal berdua, maksudnya adikku juga merantau. Jadi emang tinggal berdua kan di rumah. Jadi katanya sepi, katanya kayak nggak ada teman gitu. Cuman aku yakinin lagi orang tua aku kayak aku bisa jaga diri gitu. Terus orang tua juga bilang yaudah buktiin kalau misalnya aku di sini tuh nggak main-main gitu, emang beneran serius kayak gitu. Nah makanya udah dibolehin di Padang ya. Alhamdulillahnya rezekinya juga di Padang ya jadinya. Makanya yaudah akhirnya di sinilah kita terdampak gitu ya. Nggak kepikiran ke UNAN kemarin? Enggak, langsung sih aku. Soalnya ya di pondokku kan di SMA aku yang dulu, itu tuh yang lulus di UNAN tuh gak ada sama sekali. Jadi berarti masuknya lewat apa? SNBP. Iya, SNBP alhamdulillahnya. Jadi SNBP yang di UNAN itu tuh belum ada yang jebol sama sekali, itu belum ada. Nah, yang di UNP itu baru satu. Di atasku setahun. Dia sekarang anak teknik sipil kan. Jadi aku rasa mungkin itu tuh jadiin ya batu loncatan aku. Karena kalau misalkan ada alumni kan bisa jadi kita bisa masuk kan, bisa peluang kita lebih gede masuk ke ya. Nah jadi itu bisa jadi batu loncatan, dan aku juga ingin membuka gerbang nih untuk adik-adikku yang di bawahku. Siapa tahu mereka mau masuk sini dan mau dimanapun ya, semoga itu yang terbaik kan. Cuman karena baru masuk UNP nih yang 10 orang, jadi mungkin besok bisa lagi ada adik-adik penerusku yang masuk ke sini. Amin, semoga kan semakin banyak alumni semakin mudah untuk SMA masuk kan. Misalnya kayak SMA aku yang di ITB itu lumayan banyak tuh alumninya. Jadi untuk masuknya tuh mudah gitu. Tapi ya harus ngeliat-liat juga jurusannya apa. Jangan mulu-mulu ambil yang tinggi, nilai kita standar. Mungkin itu juga kesalahan di SMA aku dulu. Mereka ngambilnya UNAN, kedokteran. Itu kan kayak itu high class ya. Jadi kayak harus prestasi banget gitu. Benar, kayak impossible deh kayak gitu. Makanya aku nggak ada banget kepikiran ke UNAN, karena aku tahu kita harus tahu kan diri kita sendiri. Iya, benar. Basicnya apa, passionnya apa gitu. Jadi rasa kalau ke UNAN kayaknya nggak bakalan nyampe deh kan gitu. Makanya kayak daripada menyia-nyiakan kesempatan, jadi udah kita ambil aja apa yang mungkin, apa yang rasanya tergapai kayak gitu. Ya mimpi sih nggak apa-apa kan, mimpi nggak apa-apa, tapi kita tuh harus bisa realis juga. Ya jangan kayak aku kemarin sosok coba. Cuman kita nggak apa-apa ya, mencoba nggak apa-apa. Jadiin pengalaman kan, jadiin pelajaran.
Jadi setelah mencoba memberikan pengalaman, jangan mencoba-coba. Ya mungkin itu pengalaman buruk ya jatuhnya, kayak Iya. dibilang buruk enggak juga sih, cuman kayak rasanya gak Sedih. puas ya. Iya, gak puas. Kan udah merasa pede nih, aku ini udah banyak, merasa bisa lah gitu kan. Kayak kan waktu itu aku nggak salah, kan aku pengen coba di ITB dan dia bukan buka jurusan baru tapi kayak buka bangunan baru gitu. Kayak kalau di UMP kan informatika Painan gitu. Iya. Nah, kalau di sini ya di situ informatikanya di Jatinangor kan. Aku cobalah tes masuk situ. Ternyata nggak masuk. Ya mungkin belum rezekinya Belum juga rezeki, ya. ya. Kan kita nggak ada yang tahu setahun ke depan apa 2 tahun ke depan kita kan bisa mencoba lagi hal yang lebih baik. Depo SNBT juga gagal. Gagal 2 kali. Ya nggak Kenapa, Mbak? apa-apa ya. Rezekinya mungkin Iya, ya. emang rezekinya kayaknya di UMP. Kalau misalnya nggak di UNP kita nggak ketemu dong, nggak Iya, kenal. kita nggak kenal. Iya. Nggak bertukar pikiran. Bener banget. Nah ngomong-ngomong nih masalah puasa, sekarang nih bulan Ramadan kan ya. Iya. Jadi kira-kira di bulan Ramadan dan kita kuliah, kan kalau di SMA dulu ya, ini aku di SMA aku dulu nggak ada tuh belajar kalau Ramadan, maksudnya kayak Iya. bener kan, kayak udah di jam kosongin aja gitu kan. Nah ini jatuhnya kita bulan Ramadan dan tetap belajar gitu. Mungkin ada beberapa kayak nggak sanggup deh gitu, apa sih kendalanya gitu Ya, kalau biar- bagi kamu kendala? Ya namanya kendala ya pastinya capek ya. Oh, iya sih. Soalnya kan dimana matkul-matkul tuh kan lumayan banyak beberapa SKS. Apalagi kita informatika nih. Iya benar banget. SKS kita aja sekarang 23 tuh. Iya, tinggal tinggal satu lagi udah maksimal, ya udah, Bun. tinggal satu lagi udah maksimal itu. Jadi untuk memanajemen waktunya tuh juga kan capek, kita harus pergi ke kampus, panas-panas. Itu ngeliat ST aja tuh kayaknya Aduh, itu godaan-godaan ya. Godaan. Tapi ya itu kembali lagi, kalau misalnya iman kita kuat, Iya. kalau bisa kuat ya bisalah kita. Pasti bisa ya harusnya. Pasti bisa. Karena kita kayak gila udah 17 tahun loh ini puasa. Iya dong. Masa kalah sama anak kecil? Iya, bisa aja. Kalau kamu gimana? Ya aku juga itu sih ya kendalanya paling kayak. Dan aku sekarang nih akhir-akhir ini jam tidurku berantakan banget, jujur berantakan banget. Jadi kayak aku bisa nggak tidur sampai subuh gitu kan. Aku bisa nggak tidur sampai sahur, terus ntar setelah subuh aku baru tidur kayak gitu. Waduh. Nah emang lagi berantakan banget. Nah jadi aku itu sih kendalanya paling kayak tadi nih jam pagi kan. Dan itu aku tidur cuma sejam tadi malam tuh. Emang tadi jam berapa tidurnya? Aku tidur jam 3, Jam terus aku bangun 3? jam 4 untuk sahur. Itu belum tidur sampai sekarang. Nah terus tadi alhamdulillahnya ada sedikit space kan, jadi aku bisa ngambil tidur tadi sekitaran sejam. Tapi itu masih ngantuk ya, tadi aku belajar. Nah jadi itu sih kendala aku, kayak jadinya aku belajar keganggu, jadinya aku belajar ngantuk. Benar. Kayaknya emang untuk kedepannya bisa manajemennya Iya lebih harusnya. diperbaiki sih. Ya benar. Aku udah berusaha juga sih sebenarnya kayak aku harus tidur nih jam segini, tapi tuh kayak emang nggak bisa aja. Mungkin karena siangnya aku kebanyakan tidur, jadi malamnya nggak ngantuk kan. Mungkin. Nah makanya hari ini aku nggak pengen kebanyakan tidur di siang, jadi ntar malam aku bisa memperbaiki jam tidur. Karena besok gue masuk jam 7 lagi, kayak gitu. Jadi kayak lumayan sering aku masuk pagi ya. Jadi kayak, kalau misalkan aku tidur jam 3, terus jam 3, bangunnya jam berapa subuh? Wah. Kan kayak itu, masa aku cuma tidur 2 jam kan, itu kayak nggak mungkin lah bisa. Nanti juga materi-materi perkuliahan kan nggak masuk gitu, nggak fokus kan. Ditambah perut lapar kan, Nggak keroncongan, ada lagi. haus lagi. Aduh, susah ya. Nah, mungkin nih ibadah-ibadah yang terjadi di bulan Ramadan. Wah. Kayak ada nggak sih perbedaan? Kan dulu kamu di ini nih di rumah Ramadannya gitu kan beberapa. Nah sekarang kamu di rantau. Aku sendiri jujur aku culture shock tarawihnya ya. Kenapa tarawihnya Karena nih? tarawih di tempatku itu walaupun 11 kadang dia tuh 22. Jadi kayak Oh, 22. 22. Kalau 23 juga 22 gitu kan. Dan witirnya itu enggak digabung jadi 3, 2 1 gitu biasanya aku. Jadi kemarin pas awal aku salat tarawih,
Aku kayak udah duduk nih di rakaat kedua, kok tiba-tiba orang enggak ya? Aku kayak yang oh jadi di sini 4-4, aku nggak tahu kan 4-4-3 gitu. Emang di sini biasanya 4-4-3, jadi sekali salam aja gitu. Iya. Kalau di luar mungkin ya 2-2-3 kan rata-rata. 2-2-2 itu sampai Tapi 4. ada sih beberapa tempat di sini yang pakai 2-2-3, tapi ya rata-rata orang Minang juga makanya 4-4-3. Oh jadi kamu di rumah juga 4-4-3 Ya, dong? 4-4-3. Biasanya 4-4-3. Makanya pas orang-orang lihat terkejut, lah emangnya di tempat lain nggak 4-4-3 juga gitu. Makanya kayak kalau kamu culture shock, kami pun juga culture shock gitu. Iya ya, Saling karena berbeda. iya sih. Karena mungkin setiap aliran kan ada itunya masing-masing kan, Iya, ada benar-benar. ketentuannya masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge, wah ini salah nih 4-4-3 gitu kan. Harusnya 2-2-2 kan nggak boleh juga kayak gitu kan. Ya kan ada dasarnya juga. Iya benar. Ya nggak salah, tapi ya tergantung kepercayaan kita. Tergantung alirannya sendiri juga sih ya. Tapi aman. Selama seminggu nih sholat tarawih. Aman ya, cuman kayak lama ya Bun. Lama. Bagi gue itu lama, soalnya aku biasanya 23 pun aku sholat tarawih itu tuh kayak jam 9 udah selesai gitu. Oh, enggak. Mungkin tergantung tempat ya, tergantung Iya sih tempat. mungkin. Dan kayak mungkin ceramahnya juga ya. Di situ lama banget ceramahnya. Di Riau ada ceramah juga nggak? Ada. Soalnya ada juga yang dengar kalau cuma di sini yang apa? Dan ceramah. Yang Oh, ceramah, ya aku lihat di TikTok ya? kan. Oh iya sih. Makanya aku emang di tempat lain nggak ada ceramah, nggak ada kegiatan nyatat-nyatat gitu. Ada banget dulu aku waktu SD Ada. kita minta tanda tangan. Ya biarpun ya nggak nyatat awalnya, cuma main-main nanti Iya. punya Oh, yang punya teman. punya teman. Yang kan. penting ada lah parafnya. Aku malah parafnya dulu nanti baru aku catat. Aku awal-awal aja tuh nyatat. Iya benar. Pada akhirnya enggak dikumpul. Iya, itu kayak cuman biar kita semangat tarawih aja. Iya benar. Dan tarawih itu kayak ajang untuk bertemu dengan teman-teman yang ini nggak sih kayak dulu waktu aku SD tuh aku tarawih nggak tarawih main sarung itu Iya. itu seru banget sih. Saya ingin tahu enggak ya kalau misalnya kan rame itu mas, ada yang jajan-jajanan atau nggak main petasan. Iya, atau benar. main sarung tuh wajib itu. Iya banget. Terus aku dulu juga sering tuh kan dua kan, jadi dia kayak lumayan lama juga tuh kan imamnya baca ayatnya, jadi tuh keluar dulu nanti pas salam aku baru duduk kayak pura-pura sholat, padahal aku nggak sholat, tapi ada salamnya doang. Karena kan ya namanya anak kecil anak kan kecil. belajar. Dia ke masjid aja itu udah syukur. Daripada nggak mau kan malas. Dia ke masjid aja udah syukur anak-anak. Nanti kan kembang-kembang akhirnya dia tertarik gitu. Jadi terbiasa. Udah terbiasa kan. Tapi yang paling berubah yang aku rasain selama Ramadan ini, aku tuh sholat subuhnya di masjid gitu. Oh iya. Ya, Masya Allah. Jadinya udah kebiasa kan ke masjid subuh. Biasanya di rumah aja. Ya mungkin karena faktor kalau misal kenapa di rumah karena bangunnya juga mepet kan biasanya. Iya, ya. biasanya mepet. Kalau Sesudah apa kan? Sesudah sahur, habis itu azan ya udah. langsung Apa aja. kalau misalkan ke sahur kan jadinya mepet waktunya kita ya. Maksudnya Ah, kadang iya, kebangun iya. pas udah azan jadi nggak sempet lagi kan. Benar, benar. Aku juga pengen sih kadang ke masjid itu cuman ngantuk. Nah, biasanya sih ya ngantuk itu. Iya Allahu awal-awal ya. Akbar. Lama lagi imamnya. Tapi untunglah di tempatku nggak terlalu lama sih. Oh nggak terlalu lama. Jam 9 ya antara jam 9 sampai 9 lewat lah udah selesai itu Tarawih. tarawih. Soalnya ada di pengurus masjidnya ngasih kalau ceramah tuh cuma cukup 20 menit. Oh. Jadi dibatasi 20 menit, habis itu setengah jamnya tarawih. Selesai. Iya, di sini lama banget aku kan tarawihnya di masjid ini Al-Azhar. Iya, Lama banget sampai jam 11 baru selesai, sudah ngantuk-ngantuk ya. Oh, kapan ini selesainya? Bagiku 11 rakaat itu sebentar ya, maksudnya kayak Iya, harusnya sebenarnya sebentar. Tapi kayak lama banget. Terus kayak mungkin karena imamnya juga baca ayat panjang, bukan surat pendek mungkin ya. Jadi makanya itu yang kayak Pasti mikirnya ini kapan selesainya? Ini iya, kapan selesainya? kadang kan kita lapar juga nih sih. Kadang kan bukannya cuman kayak apa sih paling gorengan dulu, es terus ntar makannya kayak gitu. Iya, iya. Cuman aku jarang sih. Tapi ya wah
sulit itu. Aku aja kadang kan baca surat rakaat pertama tuh lumayan panjang tuh kan, terus nanti rakaat kedua ya Allah panjang kali kata-kata udah kayak gitu. Itu kalau aku nggak jaga kesimbangan itu udah jatuh. Saking ngantuknya ya. Saking ngantuknya. Harusnya itu bisa diintrospeksi nggak sih ke Ilona? Kayak ya udah baca surat panjang tapi nggak usah lama, paham nggak sih? Kayak nggak usah iramanya panjang gitu, kayak ya udah baca aja biasa gitu nggak sih harusnya? Bukan, kayaknya itu bukan introspeksi, itu kayaknya saran ke imamnya, Mam, kayaknya surat-suratnya pendek-pendek aja kayak Iya harusnya ya. Al-Ikhlas. Iya minimal kayak jus nggak Al-Ikhlas terus dong, jus amal lah Juz kan, amal, kayak ya. Al-Adiyat itu kan lumayan ya walaupun 11 ayat tapi kan pendek-pendek. Iya, Mas. Tapi kayak kalau misalkan ini bacanya Al-Muluk dibagi 4 rakaat. Ya Al-Muluk cuma 30 sih, dibagi 4 ya berapa lah paling kan. Iya, Tapi iya. kayak itu lama juga gitu, 7 ayat. Tapi itu lebih ke faktor apa sih? Karena kita nggak kebiasa gitu. Iya benar. Nah, juga dulu di pondokku nggak pernah tuh baca-baca kayak gitu, ayat panjang gitu, emang ayat pendek. Soalnya aku kan pernah, kalau nggak salah imamnya baca surat Al-Kahfi 1-10. Nah karena aku udah terbiasa, udah ngafal juga. Oh, ya, Nah jadi kayak ya, oh ya udah, oh di sini kayaknya udah sebentar aja. Kayaknya memang ya kebiasaan sih. Daripada kamu pernah dengar nggak sih orang sholat Jumat, bukan sholat Jumat, sholat tarawih 3 juz? Oh iya, Iya. itu nggak sih kayak terlalu dimaksakan? Iya, dipaksain dijawab. Kayak ya mungkin mencari pahala, tapi juga lihat orang juga kan. Bener. Bisa apalagi- bisa ada orang sekitar. Orang-orang tua kan kita nggak tahu ya. Itu sejus tarawih sejus itu aja tuh udah wow loh kayak. Kan itu bisa khatam kan sejus. Maksudnya kayak udah 30 hari udah khatam 30 juz gitu kan. Kayak nggak harus lah 3 juz gitu. Enak kalau misalkan dia bacanya kencang, kayak maksudnya bukan kencang ya, dia sesuai tartil tapi cepet gitu Iya, loh, benar, kayak benar, nggak benar. lama. Nggak benar-benar kayak kita lagi acara lomba gitu, bacanya ya benar-benar. Iya, kayak gitu kan jadinya lama kan, kayak iramanya itu tak itunya jadi. Katanya sampai 4 jam, wah. Gila itu kan. Bayangin itu misalnya jam 9 baru mulai apa sholat tarawih 4 jam, itu kita udah 10, 11, 12 jam 1 bisa langsung tahajud sih. itu langsung udah sholat tarawih, tahajud, sahur. Udah nggak tidur ya Allah. Seperti itu lah ya dikalinya. Dan juga kalau di tempatku tuh ada sholawatnya gitu loh, jadi kita nggak bosan. Ada selawatnya. Ada sholawatnya, kayak ada lah sholawat bukan kayak nasyid kasidah gitu. Mungkin di sini tabu ya, masih hal yang tabu gitu. Mungkin ya aku juga nggak tahu lah gimana. Hal yang baru tibanya, soalnya Iya. kan nggak biasa gitu. Beda-beda pemikiran. Iya benar sih. Karena tiap aliran ya itulah punya itunya masing-masing kan. Terus apalagi ya, kita berbicara tentang ini pertemanan kali ya. Oke. Karena kita berteman kan ini. Aku jujur dari pondok masuk ke sini UNP itu beda jauh banget pertemanannya. Beda jauh karena Bedanya gimana? nih kalau di pondok ini tuh maafkan. Sorry terlompat ya. Jadi kita lanjut, mungkin kalau di pondok itu yang kayak udah kayak saudara lah ya, kayak udah yang aku sama dia tuh udah nggak ada gengsi malu-malu lagi gitu kalau misalkan di pondok. Nah aku ngomong apa misalnya nyakitin dia, kayak udah nggak kerasa sakit hati lah karena udah sering. Maksudnya kayak aku bercandanya lebih plong gitu loh, Iya, kayak lebih bener. udah lepas aja gitu kan. Nah pas masuk di sini aku bertemu orang-orang yang beda lagi kan, jadi gue kayak kok dia nggak kayak gini ya, kok dia nggak kayak gitu ya gitu kan. Jadi aku lebih mikir kayak kayaknya nggak harus deh semua hal diubah demi seseorang. Dulu aku
waktu masuk SMP, Iya. kan aku SMP pondok juga tuh, SMP SMA pondok. Jadi dulu waktu aku SD tuh temenku cowok semua rata-rata ya. Oh, yang Maksudnya pas kayak, SMP. Pas SD, pas SD, Oh, SD, pas ya. SD tuh temenku cowok semua. Jadi kayak ya aku tau lah cowok tuh yang gak baperan gitu kan, kayak udah main mulut aja gitu kan, maksudnya kayak, dan jarang juga kan mereka ngomel gitu kan, kayak kamu lah sebagai cowok tau lah gimana kan. Nah Lepas itu cowok lepas banget kan, jadi kayak yang udah lepas aja. Nah pas aku masuk SMP dan itu temennya cewek semua kan karena di pondok. Nah di situ aku susah tuh pembiasaannya, karena biasanya aku sama temen cowok tuh yang ya pukul-pukul udah biasa gitu kan, sama beberapa orang. Pas aku masuk SMP terus aku mikir kayak kok kayak gini ya gitu kan. Awalnya ini beda jauh banget sama pertemananku di SD dulu gitu, yang namanya anak baru ABG nih, baru tamat SD langsung ke SMP pondok jauh lagi gitu kan. Di Padang Panjang itu lumayan berat sih ujiannya pas awal, kayak yang namanya apalagi gua anak pertama juga yang biasanya apa-apa disiapin gitu kan. Nah harus berjuang dengan kemandirian, harus berjuang dengan pertemanan yang beda jauh sama yang dulu, itu lumayan susah. Itu aku membiasakannya, lama-lama udah kayak ya udah coba berbaur kan sama mereka. Terus udah berbaur 3 tahun, udah mulai terbiasa, nyambung lagi SMA. Terus udah nih udah kayak temen lah, udah kayak keluarga banget gitu. Terus pas masuk sini aku langsung kayak yang kok kayak gini sih gitu, maksudnya kayak ada perbedaan lagi nih. Iya, beda jauh lagi gitu kan. Masa aku harus merubah diriku lagi gitu kan. Mungkin karena di sini aku udah lumayan dewasa juga, namanya kita udah itu kan apa sih namanya udah dari remaja ke pradewasa ya kan. Nah jadi mungkin aku udah bisa mikir kayak nggak semua hal harus sesuai apa yang mau kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak kalau misalkan rasanya nggak cocok ya udah nggak usah kayak gitu, nggak harus kamu tuh berubah demi seseorang tuh, nggak kayak gitu. Jadi situ aku mikirnya kayak sekarang aku kalau pertemanan di kampus aku lebih kayak kalau rasaku dia nggak cocok sama aku ya udah berarti kita nggak bisa berteman lebih dekat kayak gitu sih aku. Tapi nggak menjauh. Iya enggak, masih berteman. Tapi kalau untuk yang lebih deket nih kayak kita kemana bareng atau misalkan pokoknya untuk hal yang aku bisa cerita ke dia bisa cerita ke aku, itu mungkin nggak bisa karena dari pemikiran aja kita udah beda kayak gitu kan. Gimana mau cara lebih dekat gitu pemikiran udah beda, susah pasti. Ya dan itu membuang tenaga ya pasti sama orang-orang yang pasti kurang sefrekuensi gitu sih paling. Nggak tahu, kayaknya belum deh. Tadi baru azan. Iya. Lanjut. Terus jadi tuh kayak mikirnya, oh ini beda nih kan sama temanku dulu kayak. Terus sampai di ini ayah pemikiran misal kamu dan aku nggak sepemikiran, kita nggak bisa ngobrol kayak gini, bener nggak? Benar. Nah jadi kita emang harus sama seseorang yang mindsetnya sama. Terus kita kayak ya udah mindsetnya aja dulu sama dan sefrekuensi, itu sih paling penting di pertemanan menurutku ya. Pertemanan ke hal yang lebih jauh, ya, di hal yang lebih jauh. Kita bisa cerita, kita bisa sharing, itu yang paling penting adalah sefrekuensi dan mindsetnya sama gitu. Dan orang yang nggak ngejudge. Benar. Kita harus diingat itu. Benar banget, karena nggak enak kan dijudge. Kayak kita cerita nih, misal aku cerita sedih kayak aku kayak gini lagi, terus kamu ngejudge kayak gitu doang, aku lebih parah, gak enak dong, sakit hati dong. Nah makanya kita emang harus nyari temen yang benar-benar paham dengan rasa sakitnya kita, yang dia bisa memeluk, yang bisa memberikan saran. Benar. Nah kalau kamu sendiri pertemanan di SMA dan di sini tuh gimana kira-kira? Karena aku di SMA ya, jadi nggak terlalu banyak beda gitu. Soalnya kan tibanya hal yang ada di SMA pertemanannya tuh di perkuliahan juga ya hampir bersama lah. Yang namanya ada yang ambis, yang suka bercanda, yang santai, yang kemudian banyak macam-macam. Jadi nggak terlalu sulit-sulit kali. Tapi yang perlu diingat di perkuliahan ini ya gimana cara kita memposisikan diri aja. Kayak kamu kan, kalau kamu merasa nggak nyaman ya udah stop. Tapi nggak membenci gitu. Nggak membenci. Cara kita
menempatkan diri itu yang perlu dalam pertemanan perkuliahan menurut aku. Kalau kita nggak bisa menempatkan diri, ya udah hancur kita. Kuliah ini menurut aku tuh berat banget sih. Berat kan? Berat. Nah, karena berat itulah kita perlu teman. Iya benar. Mau teman manapun, mau teman dekat atau mau teman sekedar. Pada akhirnya mereka semua itu penting nanti di hidup kita. Jadi pandai-pandai aja menempatkan diri. Tapi juga gak harus memaksakan diri. Oh, aku harus dekat sama ini, aku harus dekat sama ini. Enggak. Dan balik lagi karena manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bakalan bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh walaupun cuma satu orang. Benar. Karena kita emang nggak bisa hidup tanpa orang, itu kita nggak bisa banget. Nggak mungkin. Makanya itu juga penting juga sih menempatkan diri itu ya. Kayak yang kayak kalau di sini rasanya salah, ya udah kita cari yang benar, kita cari yang sama gitu. Relasi itu penting banget sih untuk kehidupan kita ke depannya, masa yang akan datang itu penting karena di dunia kuliah, di pekerjaan dan di keluarga juga, itu kan bersosialisasi, membutuhkan relasi kita bersama orang tua, kan itu adalah dua individu yang berbeda kan, aku dan mamaku atau kamu dan mamamu, itu kan adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau berkomunikasi itu jadi makhluk sosial kan, sih ya benar. Lebih kayak yang dan balik lagi juga kalau aku mikirnya gini ya, kalau di pertemanan, kalau misalkan kita nggak mau disakitin, kita nggak usah nyakitin. Nah itu benar. Kadang orang banyak yang nggak sadar kalau dia menyakiti orang. Nah disitulah dimana kita harus benar-benar pandai menempatkan diri, pandai memahami situasi gitu, peka terhadap lingkungan. Iya, dan kita juga harus introspeksi juga ya. Misalnya kayak rasanya kalau misalnya aku ngomong nggak enak nih di kamu, terus aku sakit hati. Mungkin misalnya kamu deh ngomong ke aku, terus aku sakit hati gitu. Aku bisa mikir lagi, apa aku pernah ngomong kayak gitu ke kamu, atau aku pernah ngomong hal yang menyakiti juga ke orang lain, makanya aku dapat karmanya kayak gitu. Itu namanya juga karma kan, bisa dibilang. Mungkin bisa. Balasannya kayak. Tapi kalau semisalnya menurut aku ya, kalau emang udah berlebihan banget, udah kayak wah ini nggak bisa dibiarin, harus dilawan, harus dikasih tahu. Tapi ya baik-baik juga, karena kan kita udah dewasa gitu, bukan remaja anak kecil kan. Jadi semua hal itu selagi bisa didiskusikan dengan kepala dingin, diskusikan lah. Tapi kalau memang nggak bisa ya kita tutup. Ya enggak dong. Saya kayak kalau sama cewek masih ditonjokkan gitu juga ya. Baik, itu sih prinsip yang aku pegang banget tuh. Kalau kamu pengen dibaikin sama orang, ya kamu harus baik sama orang. Kalau kamu nggak pengen dijahatin, ya jangan jahatin orang. Itu kan, itu prinsip yang aku pegang banget di perkuliahan. Itu sangat work banget sih kayak. Jadi kita mikir kan untuk melakukan satu hal, nyakitin dia nih. Nah jadi kita kayak udah. Setiap tindakan pasti ada balasan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tanggung jawabnya. Iya benar. Karena aku juga udah bilang kan, kebaikan sekecil apapun itu bakalan ada pahalanya, keburukan sekecil apapun itu bakalan ada itunya, punishmentnya. Iya benar. Dan semua hal itu memang harus kita tuh pandai dalam komunikasi. Termasuk kan akhirnya masuk. Makanya komunikasi itu emang penting banget ya. Ya komunikasi itu penting. Kalau nggak bisa komunikasi dengan baik, ya misalnya aku pengen ngatain sesuatu hal tuh tentang A dan kamu nangkapnya B, kan berarti kita komunikasi kita nggak baik kan. Kita punya pemikiran yang berbeda gitu. Ya akhirnya apa yang ingin kita dapatkan jadinya nggak sesuai. Jadi miskom ya. Iya miskom. Komunikasi itu perlu. Nggak tahu. Udah ya. Mungkin ini kalau udah 30 menit atau lebih, aku kalau sama David nggak pernah, maksudnya pasti lebih 30 menit atau nggak tahu kalau bisa ngobrol hal-hal yang rasanya lagi sama tuh emang kayak mungkin atau enggak lebih santai aja kita lagi ya, boleh santai aja dulu. Kita istirahat sebentar ya, stretching, atau kita boleh melihat dulu menitnya. Udah berapa menit tuh?
29. Ah, 29. 29. Nah, mungkin ya ini udah setengah jam, 29:42 detik. Ya 29:42 detik. Itu nggak kerasa banget. Nggak kerasa nggak sih kita? Iya nggak kerasa. Banyak itu. Sebenarnya masih ada mungkin pembicaraan. Pastinya. Tapi ya Karena udah setengah jam, aku dan Devin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman ataupun ibu yang melihat video ini. Maafkan kata-kata kita yang terlalu santai atau ada kata-kata yang keceplosan yang nggak sesuai pada tempatnya. Kita mohon maaf. Sekali lagi, saya Isya Farhana dan rekan saya Muhammad Devin Terhadi pamit undur diri. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai.